Film dimulai dan menampilkan dua orang yang akan bertarung di sebuah gym. Pertarungan berlangsung sengit dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Mike. Lalu Mike mendatangi seseorang bernama Vince dan meminta agar dia diterjunkan kembali ke dunia pertarungan. Namun Vince menolak karena Mike mengalami kekalahan beruntun di 3 laga sebelumnya. Mike terus membujuk dan meyakinkan Vince jika dirinya jauh lebih berpengalaman dan mengerti soal pertarungan dibanding orang yang Vince punya saat ini. Namun Vince masih tetap menolak Mike. Mendengar itu, Mike meminta kesempatan untuk menantang bertarung kepada petarung milik Vince. Jika Mike kalah, maka dia akan menerima keadaan dan akan pergi. I'm done. I'll walk away. Film pun menyambung dengan scene awal tadi di mana Mike berhasil mengungguli anak buah Vince. Namun keadaan berbalik di mana Mike kini dipojokkan dan dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Mike membereskan barang-barangnya dan bergegas pergi. Saat menaruh barangnya di mobil, Mike dihampiri anak-anak yang bertanya kapan pertarungan berikutnya. Mike lalu memberikan sarung tinju kepada mereka dan menyuruh untuk menggantikannya. Mike pun pergi ke Birmingham dan mencari pekerjaan. Mike berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi bangunan. Mike pun langsung mendatangi tempat kerjanya dan langsung disuruh untuk ke tempat yang akan dia kerjakan. Mike pun mulai bekerja mengangkat barang-barang yang tak terpakai ke dalam mobil. Scene berpindah ke arah seorang pria bernama Erickson yang menghampiri putrinya yang bernama Emily yang sedang sakit. Erickson bertanya kondisi Emily dan mengajaknya untuk menonton film kesukaan Emily sebelum Erickson pergi kerja. Erickson lalu dihampiri seorang dokter dan berkata jika dia tidak akan mengunjungi Emily lagi sebelum mendapatkan bayaran. Erickson menegaskan jika dia sedang menunggu cek dari perusahaan asuransi. Tak lama kemudian, Erickson mendapat telepon dari perusahaan yang dimaksud. Erickson diberitahu jika dia hanya akan mendapatkan $50.000, sedangkan biaya pengobatan anaknya mencapai $400.000. Mendengar itu, Erickson merasa kebingungan dan berpikir bagaimana caranya dia bisa membayar semua tagihan pengobatan anaknya. Scene pindah ke arah penjara di mana terlihat seorang napi bernama Lando yang dikeluarkan dari selnya karena ada orang yang ingin berbicara dengannya. Di sebuah tempat produksi, Lando dihampiri seorang pria bertubuh besar yang bernama Inmet. Inmet menanyakan hutang yang Lando miliki terhadap seseorang yang bernama Damian Glass. Namun Lando menghindar dengan pertanyaan itu. Tanpa pikir panjang, Inmet langsung mengeluarkan pisaunya dan menusuk Lando. Pertarungan antara Lando dan Inmet pun tak terelakkan, yang membuat alarm berbunyi dan polisi memisahkan mereka berdua. Scene berpindah ke arah Mike yang sedang bekerja. Di sana dia terus melihat wali kota yang tengah melakukan kampanye pemilihan. Lalu scene berpindah ke arah Lando yang bertemu dengan Erickson. Lando meminta kepada Erickson agar dia dipindahkan kembali ke blok selatan. Lando menawarkan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk membantu keluarga Erickson. Namun Erickson malah marah dan menyuruh agar jangan membahas keluarganya. Di tempat lain, di tempat Damian Glass, dia diberitahu oleh sipir Weiss jika Erickson sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan putrinya, dan Erickson dibayar oleh Lando. Uang yang Lando serahkan tersebut ternyata uang milik Damian. Damian lalu berkata untuk melepaskan saudaranya dan berkata jika dia akan bermain dengan Erickson. Keesokan harinya, saat Erickson berkendara, dia mengingat pada saat dia menghampiri Lando yang sedang tertidur untuk membuat kesepakatan. Lando memberitahu jika dia telah mencuri uang Damian sebesar $3 juta. Lando menginginkan kembali ke blok selatan dan sebagai gantinya dia akan memberikan uang tersebut. Erickson pun menyetujui kesepakatan itu dan diketahui jika uang yang Lando ambil berada di rumah sakit Castle Falls atau tempat Mike bekerja. Keesokan harinya, Deacon Glass atau saudara Damian terlihat sedang mengawasi rumah sakit Castle Falls karena dia mencurigai jika uang Damian berada di sana. Ternyata, Deacon berniat untuk membawa uang itu dan tidak memperdulikan saudaranya. Scene berpindah ke arah Mike yang sedang bekerja. Di sana dia tidak sengaja menemukan tumpukan uang yang ditutup sebuah kantong. Mike pun mencoba memeriksa kantong itu dan mendapatkan uang pecahan $100. Semua pekerja pun diharuskan untuk keluar rumah sakit karena akan diledakan. Di tempat lain, Deacon dengan anak buahnya tengah bersiap untuk masuk ke rumah sakit yang sebentar lagi akan jadi debu. Di sana mereka harus menemukan uang itu. Sementara itu, Mike yang sedang mengantri mengatakan kepada Diaz jika dia tidak akan ikut ke bar karena jaket yang berisikan kartu masih berada di bangunan rumah sakit. Mike pun masuk ke dalam rumah sakit dan hanya memiliki waktu 90 menit sebelum terjadi ledakan. Mike pun menghampiri tempat di mana uang disimpan dan terkejut melihat uang yang sangat banyak. Sementara itu, Erickson telah berhasil masuk ke dalam rumah sakit.
Begitu pula dengan Deacon dan anak buahnya yang mendatangi rumah sakit. Di sana dia berpura-pura menjadi petugas pembuangan asbes. Namun setelah diperiksa, Deacon dan yang lain tidak terdaftar, yang membuat security harus melaporkan terlebih dahulu. Security itu lalu ditodong yang membuatnya mau tidak mau harus menyerahkan kunci rumah sakit. Di dalam rumah sakit, lihat Mike yang sedang berbahagia karena mendapatkan uang yang tidak dia duga sebelumnya. Sementara itu, Erickson masih mencari-cari di mana uang yang tersimpan. Begitu pula dengan Deacon dan anak buahnya yang membagi-bagi tugas dalam misi kali ini. Mike yang tengah terduduk mendengar sebuah suara yang berasal dari Erickson yang memeriksa setiap tempat yang ia curigai. Mengetahui ada orang lain selain dirinya, Mike langsung mengemasi uang yang dia dapat. Mike pun bergegas pergi. Begitu juga dengan Erickson yang terus menyusuri ruangan rumah sakit, sampai dia menemukan sebuah plastik yang awalnya digunakan untuk membungkus uang. Mike yang berada di tangga melihat Deacon dan anak buahnya. Erickson lalu melihat uang di tempat Mike berada tadi, dan dia pun menyadari jika ada orang lain yang telah mendapatkan uang terlebih dahulu. Mike pun bersembunyi di sebuah ruangan guna menghindari Deacon dan anak buahnya. Sementara itu, Deacon menemukan selembar uang dan mengira jika Erickson telah lebih dahulu mendapatkan uangnya. Mike pun terus bersembunyi dari orang-orangnya Deacon. Lalu seorang pria bernama James diberitahu jika orang yang menemukan uang telah ditemukan, dan orang itu adalah Diaz. Diaz ditangkap karena dia terus mengintai. Diaz lalu digeledah dan ditemukan selembar uang yang sebelumnya Mike beri. Anak buah Deacon menegaskan jika Diaz bukanlah Erickson dan dia bukan siapa-siapa. Namun Deacon memiliki sebuah rencana yaitu membunuh Diaz yang membuat Mike berteriak secara spontan. Posisi Mike pun diketahui dan kini Deacon dan anak buahnya akan menangkap Mike. Di sebuah ruangan yang dipenuhi bom, Mike bertemu dengan seorang anak buah Deacon dan langsung menyerangnya. Setelah selesai dengan orang itu, Mike bertemu dengan James dan tak lama kemudian datang Laket dan seorang yang lain. Bring him down here. Alive, please. Mike pun ditangkap dan disuruh untuk memberitahu di mana uangnya. Mike pun berkata jika dia akan memberitahu di mana uang itu. Namun secara tiba-tiba, Mike menyerang mereka bertiga dan melarikan diri. Mike mentembus ke sebuah ruangan dan di sana dia diseret oleh Erickson. Erickson bertanya di mana uang itu. Namun Mike menegaskan jika dia bekerja di sini dan hendak mengambil kartunya yang tertinggal. Erickson menyuruh Mike untuk tetap tenang dan mengajak Mike pergi. Namun Mike malah menyerang Erickson sampai pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah-tengah pertarungan, anak buah Deacon menemukan mereka berdua dan memberitahu semuanya. Mike dan Erickson mencoba untuk menenangkan orang itu, dan pada saat ada kesempatan, Mike menyerang orang itu. Setelah mengalahkan orang itu, anak buah Deacon yang lain pun telah datang. Deacon lalu memberikan tawaran dan menyuruh Mike untuk melemparkan uangnya, maka dia akan pergi. Mike yang sudah terpojok lalu mengambil kain dan melemparkan keluar jendela. Mike menggunakan itu untuk menggelantung dan melarikan diri. Deacon dan anak buahnya yang melihat itu langsung menghujani Mike dengan peluru panas. Mike pun berhasil menghindar dan melompat ke lantai bawah. Di sana, Mike bertemu dengan Kate yang langsung menodongnya. Tanpa diduga-duga, Erickson datang dan melemparkan sebuah balok kayu ke arah Kate yang membuat dia sedikit terdorong ke jendela. Melihat itu, Deacon langsung menembakinya tanpa mengetahui jika itu adalah Kate. Erickson lalu mengajak Mike pergi dan mengatakan jika dia berada di pihak Mike. Erickson pun mengobati luka yang berada di tangan Mike. Erickson memberitahu Mike jika orang bertato yang mengejarnya bernama Deacon yang menjalankan bisnis adiknya yang dipenjara. Adiknya yang bernama Damian mencoba untuk membunuh napi penggandaan narkoba yang bernama Lando dan mengaku jika Lando mencuri uangnya. Dan alasan Erickson berada di sini adalah untuk mengambil uang milik Damian. Mike lalu melihat anak buah Deacon dan menyerangnya untuk mengambil senjata. Pada pertarungan ini, Mike dibantu oleh Erickson. Mereka berdua dipergoki oleh James. Namun untungnya, senjata yang James pegang tidak memiliki amunisi. Itu membuat Mike memiliki kesempatan untuk menembak terlebih dahulu. Mike pun mendesak Erickson untuk memberitahu tujuan sebenarnya datang kemari. Erickson lalu memberitahu jika putrinya menderita kanker darah dan dia membutuhkan uang itu untuk membayar biaya pengobatan. Mike lalu berbicara dengan Deacon melalui HT dan berkata jika orang yang tadi dia bunuh di luar bukanlah orang yang mengambil uang. Dan kini, Mike menegaskan jika Deacon harus membayar semuanya. Mike lalu memberikan sebuah tas berisi uang kepada Erickson untuk biaya pengobatan putrinya. Waktu peledakan pun tinggal 20 menit lagi, dan Erickson mengajak Mike untuk pergi hidup-hidup. Waktu peledakan pun tersisa 15 menit dan kini para petugas bersiap untuk meledakkan rumah sakit. Sesampainya di lantai atas, Deacon terkejut melihat semua anak buahnya telah terbunuh.
Deacon menyuruh untuk kembali ke lantai bawah dan berpencar. Mike dan Erickson pun menuju lantai 6 dan berencana untuk kabur lewat sana. Namun mereka berdua diketahui oleh Deacon dan baku tembak pun tak terelakkan. Saat kondisi mulai terpojok, Mike menyuruh Erickson untuk pergi terlebih dahulu karena ada seseorang yang menunggunya. Sementara itu, Mike berhadapan dengan Deacon dan bertarung dengannya. Waktu peledakan pun tinggal beberapa menit lagi. Dakota dan semua orang yang akan menonton pun telah bersiap-siap. Namun di atas sana, Mike masih bertarung dengan Deacon. Waktu peledakan pun hampir tiba, dan Mike telah berhasil melumpuhkan Deacon dan melarikan diri sambil membawa uang di dalam tas. Erickson yang hendak pergi menggunakan sebuah mobil, melihat Mike yang selamat. Erickson lalu kembali memundurkan mobilnya dan menyuruh Mike untuk melompat ke mobilnya. Sesaat setelah Mike melompat, rumah sakit pun diledakkan oleh wali kota. Erickson dan Mike pun berhasil selamat dan pergi menjauh dari tempat ledakan. Lalu scene memperlihatkan di kediaman Diaz, di mana mereka menemukan sebuah tas berisi tumpukan uang di depan pintu mereka, dan orang yang melakukan itu adalah Mike. Sementara itu, di penjara, Erickson menghampiri Damian dan menangkapnya karena itu adalah permintaan Lando. Damian pun dibawa ke blok selatan tempat Lando berada, dan film pun selesai. Block, motherfucker.